Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali taklim di Zoom Asyifa ini. Hari ini yang kita bicarakan adalah fikih tentang puasa sunnah, supaya kita nanti bahwa puasa kita itu ada dasar landasan pijakannya, sehingga kita puasa ini tidak ikut-ikutan saja, dan nilainya lain di sisi Allah. Kalau kita beramal dengan ilmu dan kita beramal dengan melihat orang lain, mengikuti orang lain saja. Baiklah, biasa kita senantiasa diawali dengan membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran hari ini siapa, Bu? Bukatmi, Ustaz. Insyaallah. Sukatmi ya? Bukatmi, Ustaz. Ya, Bukatmi saja. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Monggo kalau gitu Bu Katmi silakan membaca dengan perlahan-lahan dan membaca terjemahannya juga, sehingga kita tidak usah menerangkan tafsirnya, kita sudah bisa merasakan Al-Quran itu seperti apa, karena Al-Quran adalah firman Allah. Ya, tidak sama tatkala dibaca saja. Mudah-mudahan dengan dibaca saja Ibu nanti ada yang mendengar ini dari luar itu menjadi imannya pertama kokoh dan menjadi barangkali ikut kajian ini ya. Dengan monggo silakan Bu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 101 sampai dengan 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatasaalun. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Tarfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat
علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتموهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian. Dan Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka. Dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat.
Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Ya Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun bacanya banyak, tapi tetap baik saja ya. Tenang bacanya ya, mudah-mudahan terus belajar. Bu Katmi harus mengajarkan kepada tetangganya atau siapa saja. Jadi kita masing-masing di sini adalah ditugasi jadi dai. Jadi dai itu menyampaikan agama itu pahalanya besar. Dan ini yang kenapa para sahabat itu sampai keluar dari Mekah ya atau Madinah, kemudian menyampaikan agama ke seluruh penjuru ini. Padahal kalau mereka itu ibadah saja, sholat saja di sana. Di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Kalau kita di sana sudah sholatnya sudah mencukupi sangat melimpah ruah. Dia kalau di Masjidil Karon 100.000 kali. Ya. Tetapi kenapa mereka keluar para sahabat sampai di negeri Cina, sampai di Korea, sampai di tempat-tempat lain, khususnya di Indonesia ini, sehingga Islam berkembang biak ini. Kenapa begitu? Karena orang dakwah ini, meskipun dia sudah meninggal dunia, kalau ilmu yang diajarkan itu dipakai orang, maka dia terus mendapat pahala. Itu falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ini yang dimimpikan oleh para sahabat, karena Rasulullah mengatakan seperti ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, yang mempunyai ilmu yang pantas ditularkanlah, kita tularkan. Yang tentunya kalau kita mau ngajar taksin orang, ya kita sendiri sudah harus bagus bacaannya, paling tidak hukum-hukumnya sudah benar. Ya, ikhfa, ilham, hunahnya itu kita ngerti, ya. Mat-matnya, mat ariti sukun, ya. Mat wajib mufasil, masais mukasil itu kita juga harus sudah bisa mengetahui itu baru dakwah. Benar, kalau dakwah memaknai kita harus mengerti, dan kita juga harus, kalau itu perintah kita sudah mengerjakan meskipun tidak banyak yang kita bisa kerjakan. Baiklah, itulah sebabnya para sahabat itu sampai keluar ya dari Mekah untuk berdakwah. Sunan-sunan kejada di sini itu adalah orang-orang Islam. Kita tidak boleh mencela, mencaci ya. Yang meskipun menurut kita mungkin itu ajarannya bid'ah tok ya. Ya, dia itu sudah bekerja keras, mudah-mudahan Allah menerimanya, karena dulu dakwahnya mereka itu berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa sama sekali, ya. Kemudian keras lagi, sombong lagi, ya itu butuh orang-orang yang berilmu ya, dengan ilmu yang matang. Baik, ya, di ayat yang ke 101 ya, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Amun ini, fa'idha nufiqa, dan apabila sudah ditiup fisuri sangkakala, tadi hari kiamat itu ditiup ya. Kemudian kalau ditiup itu mati seluruhnya itu, fala angsaba bainahum, maka tidak ada pertalian nasab di antara mereka. Apakah dia anaknya bupati, anaknya menteri, anaknya siapa, ya, bahkan anaknya nabi juga pada saat itu juga tidak ada hubungan ya yang bisa menyelamatkan. Fala ansaba bainahum yaumiddin, pada hari itu wala yatasaalun, mereka tidak saling bertanya. Padahal mereka yubasarunahum, kata Allah, saling melihat, tapi karena kesibukan, ketakutan ya, memikirkan keselamatan dirinya, mereka tidak sempat saling menanyakan ya, saking
luar biasanya kondisinya pada saat itu. Nah, kemudian mereka ditimbang amalnya. Ya. Setelah itu, ini ada yang terinci di dalam Al-Quran, ini ada yang sudah dipotong. Ya, ini sudah dipotong tengah-tengah, tidak diterangkan terincinya. Kalau mau rinci di dalam surat Az-Zumar, nanti dia ada di sana. Yang mulai ayat 67, 68, 69, dan 70, itu adalah rinciannya di sana. Famang sakulat, maka barang siapa pada saat itu ditimbang amalnya setelah selesai ditutup sangkakala, pengumpulan, ya, penghidupan kembali di padang mahsyar, kemudian ada penimbangan. Ya. Famang sakulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, ya. Faulaika, maka mereka itulah humul muflihun, termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Yang untung bahagia karena mereka akan calon masuk penghuni surga jelas, ya. Karena amal baiknya lebih berat. Waman khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan, ya, ringan sekali, sedikit sekali, ya, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, ya. Faulaika, maka mereka itu alladzina khosiru, orang yang rugi, ya, anfusahum, diri mereka, merugikan diri mereka, fi jahannam, tempatnya mereka akan kembali nanti ke dalam neraka jahanam, khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yang mengerikan itu dalam neraka itu kekalnya itu loh. Ya? Itu sudah nggak tergambarkan sakitnya, penderitaannya, kok mereka kekal. Maka dari itu jangan sampai umur yang tidak sampai 100 tahun kita ini, kemudian kita sampai lengah, sampai lalai karena kehidupan dunia yang menipu itu. Ya? Di dalam surat Luqman ayat 33 itu, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Jangan sampai kamu tertipu karena kehidupan dunia, dan jangan sampai setan yang pandai menipu itu menipu kalian, ya. Ini kita diingatkan banyak. Jadi kalau membaca Al-Qur'an kita mengerti di dunia ini umur kita itu tidak sampai ribuan tahun, ya. Ya, kalau Nabi Adam aja 960 tahun itu di sisi Allah nggak sampai 1 hari. Ya, 1 hari itu 1000 tahun. Maka nanti di sana ayat 114 itu, kapan kamu tinggal? Ya, sebentar saja. Nggak lama lah hidup di dunia ini. Ya, dia mereka rugi dirinya karena tempatnya di dalam neraka dan khalidun. Talfaku wujuhahum, ya. Wajah mereka dibakar sama Allah Ta'ala. Anari dengan api. Wahum, dan mereka, ya, di dalam neraka itu kalihun, mereka cacat. Ada yang hidungnya hilang, ada yang pipinya hilang, matanya, ya, ada sebelah, ada dua-duanya. Dibakar terus ini, mereka cacat. Jadi tidak ada yang menarik orang di neraka itu. Nggak ada yang cantik, nggak ada yang tampan. Semua cacat, kata Allah Ta'ala. Ya. Dan mereka kok sampai seperti itu, ditanyakan, alam takun ayati, apakah belum datang? Ya, bukankah di sini, ya, bukankah ayat-ayat kami telah dibacakan? Alam takun ayati tutla, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan alaikum atas kalian? Kamu sudah diterangkan syariat, perintah, larangan, disuruh puasa, ya, kemudian disuruh yang lain, dilarang berzina, dilarang minum, dan lain-lainnya. Sudah mereka dengar, ya, ayat-ayatnya itu, dan mungkin dia sendiri baca. Fakuntum biha, dan kalian terhadap apa yang ada di syariat-syariat dibacakan itu, tukadzibun, kalian mendustakan, tidak percaya. Ya, ya, mereka mengatakan, ya, tatkala besok dia qalu, ditanya itu berkata, Rabbana, ya Rabb kami, ya, ghalabat alaina sikwatuna, telah menguasai kepada kami kejahatan-kejahatan yang dulu di dunia. Jadi kami memang tidak mampu untuk mengatasi kejahatan yang ada di dalam dunia. Ingin berzina, ingin berzudi, ingin menipu, ingin mencuri, nggak bisa. Ya, padahal itu sebenarnya ujian dari Allah kepada hambanya ini. Wa kunna qauman dzallin, dan kami memang, ya Allah, saya akui dulu tatkala di dunia termasuk orang yang sesat, ya, orang yang sesat. Oleh karena itu dia Rabbana, dia usul sama Allah, akhrijna, sekarang keluarkan kami, ya Allah, minha, dari neraka ini. Fa in udna, kalau kami mengulangi lagi dosa kesalahan seperti dulu pada saat saya masih hidup di dunia,
fa inna maka sesungguhnya kami zalimun, orang-orang yang zalim baru. Karena dulu nggak ngerti kalau begini akibatnya. Karena nggak ngerti mereka berbuat dosa, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Iksa'u, kami tetaplah tinggal di dalam neraka dengan hina. Iksa'u juga, Iksa'u sama aja. Ya. Tetaplah kamu tinggal biar di dalam neraka ini. Walatu kalimun, jangan kamu ajak bicara aku lagi. Jadi mereka penghuni neraka itu setelah dibentak oleh Allah dengan kalimat ini, maka tidak satu pun penghuni neraka ini yang bisa berbicara. Ya, diajak melenguh, ya merasakan sakitnya, ya tidak berani berbicara dan tidak bisa berbicara. Karena Allah melarang walatu kalimuni, jangan kamu berbicara lagi dengan aku. Ya. Kenapa sampai inau kana fariqum min ibadi? Ya, karena ada sebagian hambaku yang dari sebagian hamba yakuluna yang mereka berdoa, Rabbana amana, ya Rabb kami telah beriman, faghfir lana, ampunilah kami, warhamna dan berilah rahmat kepada kami, wa anta khairur rahimin, engkaulah zat yang sebaik-baik memberi rahmat. Ada orang berdoa, orang itu dulu tatkala di dunia menjadi fattahatuhum, maka kamu jadikan mereka orang yang berdoa itu sihrian buah ejaan. Opo? Ya, dungo sama Allah, Tuhan itu Allah apa? Allah SWT itu apa? Ya, gitu. Dia jadikan buah ejaan. Nanti akan merasakan di sana. Ya, pasti itu ya. Angsaukum telah melalaikan kamu zikri untuk ingat kepadaku. Merenungkan tangan kebesaran keagungan Allah itu karena sibuk mengajak orang-orang yang berdoa ini, orang Islam. Ya. Ya, angsaukum zikri wa kuntum minhum tatakut, dan kamu terhadap mereka itu mentertawakan saja. Jadi orang-orang yang Islam ditertawakan oleh orang yang non-Muslim. Ya silakan, nanti akan merasakan sini ya, sendiri. Ini sesungguhnya aku, jazaituhum, aku membalas mereka. Al-yauma, pada hari itu bima sabaru, karena mereka tetap sabar tatkala dilecehkan dulu di dunia. Ya. Anahum, sesungguhnya mereka humul faizun, adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat keberuntungan yang luar biasa, yakni mendapat surga. Ya. Kemudian kalau mereka nggak ngeritanya, ya, ya, wakul kola, dikatakan kepada mereka, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun sih kamu berada di dunia itu? Kok sampai begitu jahatnya kamu sehingga masuk neraka itu? Kalau mereka mengatakan, labisna, kami tinggal di dunia itu yauman, satu hari, atau ba'da yaumin, sebagian dari satu hari. Ya. Fas'alil adin. Ya, tanyakan kepada orang yang pintar ngitung itu. Ahli hisab itu tanyakan, berapa sih sebenarnya hidup di dunia? Hidup di dunia itu tidak lama, sebentar. Ya, sebentar saja. Ya. Maka di ayat yang ke-114 ini, qala, ya, Allah berfirman, illa bistum, kamu tidak tinggal di dunia ini illa qalilan, sedikit waktu saja. Lau anakum, kalau sesungguhnya kalian kuntum ta'lamun, kemudian kamu termasuk orang yang berilmu. Maka dari itu hidup yang sedikit ini manfaatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa berbuat sebaik-baiknya. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi sejauh-jauh. Ya, inilah ya dari Al-Quran. Yang kita senantiasa dulukan Al-Quran. Al-Quran didahulukan, kemudian kita hadis-hadis juga ayat Al-Quran. Kita langsung masuk pada puasa sunat halaman 196. Monggo Pak Tomo. Ya Ustaz, bismillah. Puasa sunnah atau tatawu. Rasulullah SAW menganjurkan berpuasa pada hari-hari berikut ini. 6 hari pada bulan Syawal. Diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis kecuali Bukhari dan Nasai dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Maksudnya ini bagi orang yang puasa Ramadan setiap tahun, berkata ulama, kebajikan
itu diberikan ganjaran 10 kali lipat. Maka sebulan Ramadan jadi 10 bulan ditambah dengan 6 hari menjadi 2 bulan. Iya, ya, ya, 6 kali 10 berarti 60, 30 ditambah 60 berarti 300 ditambah 60 360 ini hari dilipat gandakan 10 kali. Jadi mangsoma Ramadana, barang siapa puasa Ramadan, summa atba'ahu kemudian diiringi sitan 6 min Sawalin dari hari-hari bulan Sawal ini, faka'annama maka seakan-akan somat dari ya puasa 1 tahun penuh. Inilah keutamaan puasa 6 hari bulan Sawal yang kita kemarin itu sudah puasa insya Allah. Jadi namanya orang ada yang diberi kekuatan puasa, ada yang tidak. Apakah orang tidak puasa itu boleh membayar fidyah misalnya? Karena puasa Ramadannya membayar fidyah. Apakah nanti puasa sunnahnya juga sama berlaku membayar fidyah ya? Tidak ditemukan dalam satu hadis pun bahwa orang yang tidak puasa di bulan Syawal ini kemudian ia membayar fidyah sebanyak 6 hari ya tidak puasa tidak ada. Dan memang tidak ada kafarohnya puasa sunnah ini kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Puasa sunnah itu kata Nabi kita itu raja. Kalau mau meneruskan silakan dan kalau kita mau membatalkan silakan dibatalkan dan kita diperbolehkan seperti itu. Kemarin sudah kita bahas puasa-puasa yang dilarang ya. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah terus Pak. Menurut Pak. Menurut Ahmad dapat dilakukan berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tak ada kelebihan yang satu dari lainnya. Sedang menurut golongan Hanafi dan golongan Syafi'i lebih utama melakukannya secara berturut-turut yaitu sesudah hari raya. Kenapa? Karena kita kalau baru puasa Ramadan kemudian puasa lagi itu masih ringan. Tapi kalau agak dipisah jauh-jauh itu agak berat. Oleh karena itulah ya meskipun dia tahu boleh dikerjakan kapan saja Imam Hanafi sama Imam Syafi'i ini. Tapi alangkah baiknya kalau langsung saja setelah 1 hari kita hari raya, kemudian kita lanjutkan dengan puasa Syawal. Itu lebih mudah, lebih ringan. Begitu ya menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah dan akadnya hari Arafah bagi selain haji. Ya. Jadi ini haji para Arafah itu berkaitan dengan haji. Tanggal 10 Dzulhijjah dan muakatnya hari Arafah bagi selain haji. Jadi mereka yang tidak haji ya tidak ya. Nah, orang-orang yang haji tidak disunahkan puasa, yang tidak haji saja yang dipuasa disunahkan puasa Arafah yang dapat menghapus dosa 2 tahun. Monggo Pak, terus diterima. 1. Diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang berlalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa hari Asyura menghapuskan dosa tahun yang lalu. Maka berapa banyaknya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang puasa Arafah itu 2 tahun dosa kita diampuni. Kemudian puasa Muharram, barangkali ada yang puasa sekarang Muharram, ada yang kemarin yang Muharram, tidak jadi masalah. Ya, karena Allah Ta'ala itu yang dinilai ada kesungguhan niatnya dan keyakinan yang diyakini. Tatkala dia berpuasa tidak sekedar ikut-ikutan. Ya, kalau kita jangan ikut-ikutan ya lain lagi nilainya. Ya, kita yakin bahwa sekarang Arafahnya aja, sekarang itu Asyuranya atau 10 Maret, monggo. Kalau ada yang lain yang menganggap bahwa Muharram itu kemarin, ya sudah, ya 10 Asyura itu kemarin, sudah, ya silakan puasa. Tidak usah saling kita mencaci. Jadi Nabi kita mengatakan, Saumu yaumu Arafah, ya puasa di hari Arafah. Di hari Arafah itu di hari di saat orang-orang wukuf di padang Arafah. Ya, itu namanya hari Arafah. Yukafiru sanataini dapat menghapuskan ya 2 tahun. Ya.
dosa 2 tahun, madiatan yang telah lewat, wa mustakbilatan dan yang akan datang. Wa saumu yaum Asyura dan puasa di bulan Asyura ya, yukafi ya dapat menghapus sanatan 1 tahun saja. Madian yang telah lewat itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari dan Tirmidzi. Jamaah itu ada 6 ahli hadis. Maka terus, maka Pak, 2. Yang kedua, diterima dari Hafsah katanya, ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa Asyura, puasa sepertiga bulan, yakni bulan Zulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itulah amalan yang tidak pernah ditinggalkan. Kalau kita mau mengikuti sunnah, ya coba dibacain Nabi. Jangan sampai kita juga ini ya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu jangan sampai ditinggalkan. Bahkan Nabi pesan kepada kita, meskipun kamu dikejar pasukan berkuda, jangan ditinggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi ada 4 perkara tadi yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Puasa Asyura, puasa sepertiga bulan, ya, yakni bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini maksudnya 10 ini. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini puasa setiap hari itu boleh puasa putih ada. Yang puasa yang lain 3 hari khusus juga selain putih ada. Dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga, diterima dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari Arafah, hari kurban, dan hari tasyrik adalah hari raya kita penganut Islam. Dan hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Ya, jadi nggak boleh puasa ya. Yaumu Arafah, hari Arafah, Yaumun Nahrin, hari kurban, penyembelihan ini itu hari-hari bagi orang yang wukuf di Arafah tidak boleh puasa. Ada hari yang kurban juga tidak boleh puasa. Wa yaumut tasyrik, dan hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 itu hari-hari makan dan minum. Ya, itu harinya orang Islam. Nomor 4 pokok Pak. Yang keempat, diterima dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Iya. Nah, Rasulullah SAW melarang. Nah, itu aja tidak mengharamkan, tapi melarang. Ya. Larangan Nabi itu yang paling ringan hukumnya makruh, yang paling besar hukumnya haram. Maka kalau dilarang ya sudah usah dikerjakan. Nah, Rasulullah SAW angsomi dari puasa yaum Arafah bi Arafah, ya bi Arafatin. Ya, orang yang sedang di Arafah yang kasih itu di padang Arafah tidak boleh puasa karena Nabi sendiri tidak puasa. Terus Pak. Berkata Tirmidzi, para ulama memandang sunnah berpuasa pada hari Arafah kecuali bila berada di Arafah. Iya, betul. Terus diterima dari Ummul Fadl katanya, mereka merasa bimbang mengenai puasa Nabi SAW di Arafah, lalu saya kirimi susu, maka diminumnya. Sedangkan ketika itu beliau berkhutbah di depan manusia di Arafah. Ya, jadi apa betul para sahabat itu, mosok sih Nabi gak puasa di Arafah itu hari yang sangat penting seperti ini? Maka Ummul Fadl tersebut membuktikan, coba saya tak kirimi susu. Dia mau nggak minum susu ini? Ternyata setelah dikirim susu, Nabi pun meminum pada saat dia di Arafah. Jadi cocok dengan hadis yang di atas. Ya, Rasulullah melarang orang yang berada di Arafah, itu wukuf di Arafah itu puasa di sana. Terus Pak, puasa bulan Muharram, muakkadnya puasa Asyura, dan sehari sebelum serta sehari sesudahnya. Ya, jadi dianjurkan saja sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Muakadahnya adalah tanggal 10 ya. Jadi bisa diikuti 9, 10, 11 atau 9, 10 saja atau 10 saja. Jadi ada 3
karena yang muakkadah ya tanggal 10, sedangkan sebelumnya dan sesudahnya itu anjuran, ya, anjuran supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ya, karena hari itu yang dibesarkan Yahudi dan Nasrani tanggal 10 Muharram ini, maka Nabi mengatakan kalau tahun depan masih hidup akan puasa tanggal 9. Terus Pak. 1. Diterima dari Abu Hurairah, katanya, ditanyakan orang kepada Rasulullah SAW, sholat manakah yang paling utama setelah sholat fardu? Maka ujar Nabi, yaitu sholat tengah malam. Tanyanya mereka lagi, puasa manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Maka ujar Nabi, puasa pada bulan Allah yang kamu namakan bulan Muharram. Nah, jadi bulan Muharram itu yang paling bagus amalnya itu puasa, ya. Nggak ada yang melebihi kebaikan puasa karena disabdakan Nabi yang seperti ini. Tapi bagaimana kalau kita sedekah? Ya monggo saja sedekah, tidak dilarang. Hanya saja yang paling utama adalah puasa, ya, puasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura, ya, ini yang sangat ditandakan. Su'ila Rasulullah SAW, Rasul ditanya oleh sahabat, ya, salam, ayu sholati afdalu, ya, sholat yang manakah ya Rasulullah yang paling afdal, yang paling utama, ba'dal maktubati, setelah sholat fardu. Itu apa? Kalau Nabi menjawab, as-sholatu fi jawfil laili, sholat tengah malam. Kira ditanya lagi, suma ayun, kemudian apa lagi? Suma ayu siyami afdal, kemudian puasa apa yang paling afdal? Ba'da Ramadan, setelah Ramadan, kalau Rasulullah bersabda, Syahrullah, bulan Allah, ala ditut'aunahu, yang kamu sebutkan al-Muharram. Muharram jadi bulan Muharram, ya, bulan Muharram atau bulan yang diharamkan kita berperang. Terus moga yang kedua, Pak. 2. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hari ini ialah hari Asyura, dan kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya. Dan saya sekarang berpuasa. Maka siapa yang suka, berpuasalah. Dan siapa yang tidak, berbukalah. Ya, jadi puasa Asyura itu gak poso boleh. Itu bukan berarti kebebasan, sak bebas-bebasnya. Hanya orang yang ingin dekat kepada Allah, ingin banyak membuat ketaatan, ya poso lah. Ya, kalau orang ingin mendapat pahala, ya poso lah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya, karena tidak berpuasa itu tidak merupakan cacat bagi orang yang tidak berpuasa. Karena Rasulullah membolehkan. Jadi tidak puasa itu karena itu menuruti perintah Nabi. Ya kita dapat pahala tidak puasa Asyura itu. Karena Nabi mengatakan, ya silakan tidak puasa, silakan puasa. Puasa dapat pahala, tidak puasa juga dapat pahala. Tapi tentunya lain. Karena yang kita kerjakan tidak puasa itu mengikuti perintah Nabi. Ya, atau mengikuti anjuran Nabi. Kalau kita puasa juga mengikuti anjuran Nabi. Hanya anjuran kalau berpuasa itu ada upahnya, rewardnya ada. Yakni apa? Dihapuskan dosanya 1 tahun yang telah lewat. Monggo Pak, ke berikutnya. Yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, hari Asyura adalah hari yang dipuasakan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Rasulullah juga biasa mempuasakannya. Dan kala datang di Madinah, ia berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang untuk turut berpuasa. Maka tatkala difardukan puasa Ramadan, maka sabdanya, siapa yang ingin berpuasa, ya berpuasa. Siapa yang tidak, ya berbuka. Iya. Jadi sejak zaman jahiliyah itu puasa Muharram, puasa Asyura itu sudah ada, ya. Rasulullah pun puasa pada saat itu karena puasa itu tidak menyembah berhala. Tapi orang-orang musyrik itu ya puasa pada saat itu. Mungkin nggak ngerti syariatnya lewat mana dia puasa. Sampai Rasulullah datang di Madinah, dia terus puasa juga, ya. Karena melihat juga orang-orang Yahudi, Nasrani berpuasa dan para sahabat juga berpuasa. Namun tatkala perintah puasa wajib Ramadan itu sudah turun, maka Nabi memberikan keringanan. Yang mau puasa terus monggo, yang tidak juga tidak masalah. Kalau Ramadannya tidak boleh
ditinggalkan. Monggo hadis berikutnya, Pak. Yang keempat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW datang ke Madinah yang dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi SAW bertanya, ada apa ini? Maka ujar mereka, hari baik. Di saat mana Allah membebaskan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, sehingga dipuasakan oleh Nabi Musa. Maka Nabi SAW bersabda, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang agar berpuasa. Iya, menyuruhnya artinya suruhan tidak berat, artinya suruhan sunnah ya. Qadiman Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Rasulullah tiba di kota Madinah, fara'a, kemudian dia melihat al-Yahudu, orang-orang Yahudi itu tasumu Asyura, ya, puasa di hari Asyura, ya. Faqala, maka Nabi kita bertanya, "Mada, puasa apa ini?" Qalu, para sahabat pada menjawab, "Yaumun sholih, hari yang baik ya Rasulullah. Ini najallahu fihi Musa." Di hari Asyura itu Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa dari tenggelam di Laut Merah ini. Wa Bani Israel, ya, dan Bani Israel min adwihim, dari musuh-musuh mereka. Fasamahu Musa, maka berpuasalah Nabi Musa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bersabda, ana ahaku bi Musa minkum, aku lebih berhak, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kamu, ya. Kemudian fasamahu, maka berpuasalah Rasulullah wa amara bisyamihi, dan memerintahkan orang-orang untuk juga berpuasa, ya. Yang kelima, monggo Pak. Yang kelima, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya, hari Asyura itu dibesarkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka jadikan sebagai hari raya. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, puasakanlah hari itu oleh kamu sendiri. Iya, jadi supaya berbeda dengan Yahudi, mereka itu hari raya senang-senang pada saat itu, biar tidak sama dengan Yahudi, puasa kamu, ya. Nah, sumu antum, kamu puasa aja, ya, supaya berbeda dengan mereka. Yang keenam, monggo Pak. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, tatkala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan agar orang mempuasa. Mati Pak, kena mute Pak Tomo. Iya, kesenggol Ustaz. Iya. Ya Allah, silah. Artinya, tatkala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan agar orang mempuasakannya, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ia adalah suatu yang, maksudnya suatu hari yang dibesarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ujar Nabi, jika datang tahun depan, insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9. Kata Ibnu Abbas, maka belum lagi datang pada hari depan itu, Rasulullah SAW pun wafat telah. Ya, karena Rasulullah telah berazam, berarti menurut hukum sunnah itu sudah dikatakan sunnah. Hanya saja sebagian orang mengatakan, Rasulullah belum mengerjakan, yang sebaiknya yang dikerjakan seperti yang dikerjakan Rasulullah saja. Monggo silakan aja apa saja yang dikerjakan. Kalau kita niatnya mengikuti syariat yang benar, maka diterima oleh Allah. Ya. Dan pada satu riwayat, monggo Pak. Dan pada satu riwayat kalimatnya berbunyi, maka ujar Rasulullah, seandainya saya masih ada hingga tahun depan, maka saya akan berpuasa pada hari yang ke-9, yakni bersama hari Asyura. Riwayat Ahmad dan Muslim. Betul. Terus para ulama? Para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama, berpuasa selama 3 hari, yaitu hari ke-9, 10, dan 11. Tingkat yang kedua yaitu berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Tingkat yang ketiga berpuasa pada hari 10 saja.
Iya, ya, ya. Satu lagi berlapang-lapang, Pak. Berlapang-lapang pada hari Asyura. Diterima dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Iya, jadi kita katakan kepada keluarganya diberi tambahan belanja lebih gitu ya. Ya tidak sama dengan kemarin. Kalau kemarin dikasih mungkin 1 juta, sekarang tambah sana 500.000 paling tidak, atau 200.000 atau 1 juta lagi, itu lebih baik mengikuti sunnah. Terus Pak. Hadis tersebut mempunyai jalan-jalan lain, tetapi semuanya lemah. Hanya bila sebagian digabungkan kepada lainnya, maka ia akan bertambah kuat sebagai dikatakan oleh Sakawi. Jadi hadis lemah itu bukan berarti dibuang, Pak. Hadis lemah itu kalau banyak hadisnya, maka akan menapak naik derajatnya dari asalnya do'if menjadi hasan li ghairi. Karena hasan li ghairi itu termasuk hadis yang bisa diamalkan. Jadi kalau lemah sendirian, ya sudah tidak bisa diamalkan. Kalau ada 3, 4, 5 hadis lemah, ya karena ada seorang rawi yang di situ senantiasa ikut meriwayatkan dan orang itu lemah, ingatannya sering keliru, sering lupa, maka hadisnya jadi hadis lemah. Hanya saja kalau banyak jalannya, akhirnya hadis lemah itu dianggap sebagai hadis yang hasan li ghairi, ya. Hasan karena bantuan yang lain. Nanti hadis-hadis hasan itu kalau banyak bisa menjadi hadis sahih li ghairi, ya. Begitu. Jadi dalam ilmu hadis itu adalah baik. Sampai di sini dulu kita membahasnya tata surat-surat tatawuf, sunat tatawuf ini kita sudahi. Kemudian monggo kita tutup, monggo Pak